Namaku Aldi. Tahun lalu, aku dan dua temanku, Rino dan Dika, mutusin buat camping di salah satu hutan pinus yang katanya lagi viral di daerah Toraja. Awalnya sih cuma karena iseng, nyari tempat adem buat kabur sebentar dari hiruk-pikuk kota, dan katanya tempat itu bagus banget buat ngilangin stres. Pemandangan alamnya keren, udaranya segar, dan kalau pagi hari kabut turun kayak di film-film horor. Ya, persis itu yang bikin kita tertarik. Tapi ternyata, selain keindahannya, tempat itu juga dikenal angker. Sebelum berangkat, kita sempat mampir di warung dekat jalan masuk hutan. Ibu pemilik warung sempat ngasih peringatan. Katanya hutan itu bukan tempat biasa. Banyak kejadian aneh yang katanya udah sering terjadi. Katanya, ada orang yang pernah ke sana. Pulangnya cuma 2 orang padahal pergi bertiga. Ada juga yang ngaku dengar suara-suara aneh, kayak tangisan bayi, perempuan ketawa, atau suara langkah kaki padahal nggak ada siapa-siapa. Klise sih kedengarannya, tapi waktu itu kita anggap itu cuma bagian dari cerita rakyat yang dilebih-lebihkan. Ibu itu juga sempat bilang satu hal yang terus kepikiran sampai sekarang. Kalau kalian dengar suara aneh, apalagi suara bayi, jangan panggil, jangan jawab, dan jangan cari-cari. Biarin aja. Dika sempat ketawa waktu itu, bilang, kalau cuma suara bayi doang sih, mungkin ada penduduk yang bawa anak. Rino nimpalin, mana ada, ini kan hutan, bukan taman kanak-kanak. Waktu itu aku juga ngerasa santai aja. Tapi entah kenapa, dalam hati, aku udah mulai ngerasa nggak enak. Sekitar jam 5 sore, kita mulai masuk ke jalur hutan. Awalnya jalan setapak masih jelas. Udah banyak yang lewat juga karena tempat itu sempat viral. Tapi makin dalam, jalan makin sempit dan gelap. Cahaya matahari makin redup karena terhalang pohon-pohon pinus tinggi yang daunnya rapat banget. Daerah situ emang cantik, atmosfernya sejuk banget, kayak lukisan. Tapi satu hal yang langsung terasa beda, sunyinya itu nggak wajar. Biasanya kalau masuk hutan, kita masih bisa dengar suara burung, serangga, atau daun bergesekan. Tapi di sini, nggak ada. Sunyi, sepi. Kayak semua suara disedot entah kemana. Cuma ada suara angin yang dinginnya menusuk kulit, walau kita pakai jaket. Sesekali, angin berhembus pelan, bawa bau tanah basah dan aroma pohon pinus yang tajam. Tapi bau itu juga kadang bercampur dengan sesuatu yang asing. Kayak bau bunga layu, sedikit anyer. Kita terus jalan sekitar 1 jam lebih, dan mulai cari spot buat pasang tenda. Ada satu area datar yang dikelilingi pohon pinus tinggi, dan tanahnya agak kering. Pas banget buat ngecamp, kita mulai buka tas, keluarin perlengkapan, sambil ngobrol santai. Dika sempat bilang, coba bayanginnya, kalau tengah malam tiba-tiba ada suara, dari balik pohon tuh, pasti kabur semua kita. Aku dan Rino cuma ketawa. Tapi 5 menit setelah Dika ngomong begitu, kita semua langsung diam. Tiba-tiba, ada suara, pelan, halus, tangisan bayi. Jauh, tapi cukup jelas. Gue pikir itu cuma ilusi, tapi ekspresi wajah Dika dan Rino berubah. Kami saling pandang, dan bisa gue lihat kalau mereka juga dengar suara yang sama. Itu suara bayi nangis. Ya, tanya Dika pelan. Gue nggak langsung jawab. Merinding. Jantung gue mulai berdetak lebih kencang. Rino ngelirik ke arah semak-semak yang sedikit terbuka. Tapi nggak ada siapa-siapa. Udara mendadak makin dingin. Suaranya masih pelan, tapi ritmenya kayak nangis beneran. Ada jeda, lalu terdengar lagi. Seolah si bayi lagi nunggu sesuatu. Jangan bercanda, malam-malam gini mana ada bayi. Rino coba menenangkan, tapi nadanya terdengar ragu. Kami bertiga jadi diam. Tangisan itu masih terdengar, makin pelan, tapi rasanya malah makin dekat. Gue coba fokusin telinga, dan suara itu kayak pindah-pindah. Kadang dari kanan, kadang dari belakang. Anehnya, arah suaranya nggak konsisten. Kayak bukan berasal dari satu titik tetap, tapi melayang-layang. Udah, cuekin aja. Biasa juga cuma suara burung yang mirip bayi. Ucap gue, walau dalam hati, gue tahu itu bukan suara burung. Kami cepat-cepat selesaikan tenda dan nyalain lampu senter kecil buat penerangan. Malam mulai turun. Langit berubah jadi keabu-abuan gelap, dan kabut tipis mulai turun. Aneh banget, karena menurut cuaca,
Malam itu harusnya cerah. Tapi di hutan ini, semuanya beda. Sambil duduk di atas alas matras, kita makan mie instan yang udah dimasak di kompor portable. Biasanya makanan camping rasanya biasa aja, tapi malam itu semuanya hambar. Bukan karena bumbunya kurang, tapi karena pikiran kita udah kemana-mana. Kami bertiga hampir nggak ada yang ngomong. Hanya suara sendok yang sesekali berbunyi, dan suara bayi yang kadang muncul sebentar lalu hilang lagi. Gue ngerasa ada yang ngeliatin, kata Rino tiba-tiba. Dika langsung berhenti makan. Gue juga dari arah situ. Dika menunjuk ke balik pohon besar di ujung area kita. Gue ngeliat ke sana. Gelap, tapi gue ngerasa emang ada sesuatu yang beda. Kayak ada sosok yang berdiri. Tapi tiap kali gue coba fokus, sosok itu nggak kelihatan. Cuma bayangan samar. Dan lagi-lagi, bau bunga itu muncul. Lebih kuat, gue udah mulai nggak tenang. Udara terasa berat, kayak sesak. Dan ketika gue tarik napas dalam-dalam, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Tangisan bayi. Tapi bukan cuma tangisan, ada suara nafas berat. Seperti seseorang yang sedang duduk di tanah, menimang-nimang sesuatu. Tapi kita nggak bisa lihat siapa. Gue berdiri pelan, nyalain senter, dan arahkan ke suara itu. Nggak ada apa-apa. Tapi saat cahaya senter gue kena salah satu batang pohon, terlihat ada bekas tangan kecil. Tapi warnanya aneh. Bukan tanah, bukan cat. Tapi merah, seperti darah yang mengering. Dika mundur beberapa langkah. Udah, kita balik besok pagi. Beneran deh, gue nggak enak. Rino cuma angguk, mukanya pucat. Gue pun setuju. Tapi malam masih panjang. Dan suara itu belum berhenti.